Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini gue kasih tahu ke kalian alasan kenapa sih gue pilih aplikasi Figma atau website Figma ya, platform Figma untuk membuat desain ilustrasi yang gue jual di Microstock ya. Simple. Yang pertama, aplikasi Figma atau Figma itu bisa semua jenis device ya. Kayaknya nggak sesulit itu ya. Laptop gue itu tahun 2015 tapi masih bisa, ibaratnya masih kayak lumayan meskipun agak lemot-lemot tapi masih bisa dipakai ya Figmanya ya. Figmanya masih enak dipakai, ngebuat atau bisa menghasilkan uang. Bayangin. Habis itu gratis. Ya itu gratis karena kalau kita dipindah nih ibaratnya ke bikin ilustrasi di tempat lain tuh kan bayar ya. Ada Adobe Illustrator, ada apa lagi sih? Procreate. Itu juga bayar yang dari iOS itu ya. Di laptop juga bisa sih. Tapi itu bayar dan nggak gratis. Sedangkan saat itu gue tuh berpikir begini, gimana caranya gue mau ngasihin duit tapi dengan nggak ngeluarin modalnya terlalu banyak. Ya, ya laptop pasti harus beli. Tapi ada platform nih aplikasi. Jadi gue pilih tuh mana yang gratis tapi maksimal. Ya udah ada di aplikasi Figma. Aplikasi Figma ini enak banget. Kita bikin desain ilustrator, bisa bikin website, aplikasi, icon. Maksud icon dan lain-lain. Karena gue kan dari UX UI membuat desain website, aplikasi, dan akhirnya suka sama Illustrator. Akhirnya gue buat tuh, gue bikin dan ya gue jual di berbagai microstock, entah itu Shutterstock, Freepik dan lain-lain, dan menghasilkan uang sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian yang mau tahu tentang microstock secara detail, cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua cara-caranya. Nah, terus kedua apa lagi? Lengkap guys, enak banget. Untuk kita import jenis filenya itu lengkap. Ada SVG, PDF, terus ada PNG, JPG, dan apa lagi ya? Mau kalian lihat sendiri, cek sendiri, enak banget ya. Tampilannya visualnya juga enak di mata. Kita bisa pakai di iPad, bisa pakai di laptop, buka di HP pun bisa. Cuman untuk ngerjain Illustrator tuh enakan di laptop atau iPad. Ya, antara dua itu. Nggak mungkin kalau di HP tuh agak sedikit ribet menurut gua. Jadi sampai sekarang ini gue pakai di tahun berapa ya? Dulu gue pakai di tahun 2000 sekitar sebelum COVID tuh 2019 atau 2020, gue lupa. Pokoknya sebelum COVID gue udah make ya, make Figma. Dulu masih kayak belum terkenal-kenal banget sampai sekarang sampai dibeli ya. Gue lupa dibeli Adobe sama siapa tuh. Nah, aplikasi Figma sampai sekarang di-upgrade ya. Dulu gratis. Maksudnya sampai sekarang gratis tapi ada hal-hal yang emang harus beli. Tapi gue nggak pernah beli. Gue semua gratis. Nambah file-file juga gratis, semua gratis. Plugin-plugin yang di dalamnya lengkap banget guys, lengkap banget. Kalian harus coba benar-benar kalau kalian suka gratis ya, karena gue suka gratis. Kalau Adobe itu kan bayar ya. Jadi berpikirnya gini gue waktu itu, gue belum menghasilkan uang tapi gue harus bayar. Gimana tuh? Langganan lagi, ya kan? Tiap bulan ya, meskipun nggak boleh ya, ada bajakan, nggak boleh ada bajakan. Tapi ya udah gue cari, akhirnya ketemu Figma yang gratis. Sampai sekarang ini meskipun gue udah punya penghasilan dari desain ya, ilustrasi, tapi gue kayak udah nyaman banget sama Figma gitu. Udah nyaman banget sama Figma, enak banget sama Figma. Kalau pindah di Adobe Illustrator kayaknya kurang. Gue udah pernah nyoba, visualnya masih bagusan di Figma daripada Adobe Illustrator ya. Emang untuk fitur sih lebih lengkap di Adobe Illustrator, tapi fitur menurut gue yang cukup untuk kita bikin Illustrator yang flat itu di Figma. Itu enak-enak banget. Kalian harus cobain pokoknya. Terus apa lagi ya? Banyak hal sih yang bisa gue bikin, dari cara memorinya itu nggak banyak banget. Gue ngerasa kayaknya kalau gue download antara Adobe Illustrator sama Figma nih, ya, gue pakai aplikasinya. Lebih entengan aplikasi Figma dibandingkan Adobe Illustrator. Nggak tahu kenapa ya. Atau Procreate dan lain-lain. Kayaknya Figma itu enteng banget, enak banget mau dikerjain. Ya, kita bisa buka pakai web browser, pakai aplikasi, yaitu seterah kalian. Ya, karena eh, fleksibel, terus responsif juga pastinya. Ini udah kalau dari UX UI gue ya. Enak, pokoknya kalian harus coba deh. Ya, di situ juga gue bikin ilustrator. Awalnya gue bikin icon, terus karena gue icon tuh sebenarnya bisa dijual. Cuman di apa namanya ya? Mungkin karena passion guanya itu, kan gue berawal dari UX UI. Gue coba-coba ilustrator, icon, terus gue coba nih. Ternyata passion gue tuh lebih suka di Illustrator sama di UX UI atau website aplikasi. Gue di situ icon kayak kurang, meskipun gue bisa pelajari tapi gue kurang. Karena gue lebih suka di dua hal itu.
Ya kalau ditanya apa namanya? Kalau lagi mepet sih ya, lagi kalau banyak permintaan untuk membuat icon ya, gue akan bikin kok. Cuman kalau saat ini enggak kayaknya, karena gue sendiri jarang banget ngeser-ngeser icon. Dulu iya tuh awal-awal di YouTube gue sering tuh kayak bikin-bikin icon di aplikasi Figma. Nah kalian lihat kan di playlist YouTube gue selalu pakai aplikasi Figma untuk ngebuat setiap hal tentang desain. Yaitu desain grafis, UX UI, ilustrasi, ilustrator, semuanya gua buat di aplikasi Figma dan nyimpannya juga di Figma semua. Gue draft-draftin, gue bagus-bagusin. Juga ada yang namanya Figgame. Jadi ini mungkin untuk kalian ya yang buat bikin UX UI itu lebih gampang di Figgame-nya. Tapi kalau kalian untuk ilustrator, kalian cari ibadah eh, tools yang menurut gua enak tuh ada di aplikasi Figma. Nah, mungkin itu kali ya yang bikin kayak aplikasi Figma ini enteng gitu dipakai dibandingkan Adobe ya. Kalau di Adobe berat, guys. Jujur aja berat. Karena kan laptop gua 2015-an. Yang di rumah ya, yang di rumah beda kalau yang dibawa keluar. Jadi kayak menurutku tuh kurang ya, kurang. Emang harus emang harus diganti sih. Tapi lebih nyaman gue pakai laptop gue ini karena emang laptop yang memulai karir gue dari bener-bener nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa tentang desain. Jadi kayak sayang aja. Eh, ya menurut gua kalau gue coba di aplikasi lain, gue udah pernah coba di aplikasi lain yang di iPad ya, di iPad yang pakai pen dan ternyata kurang juga gue ngerasa kurang feel ya. Kurang gue kutak-katiknya kurang enak, kurang seru. Jadi kalau lebih maju yang lain apa Figma ya sebenarnya sih 11-12 ya, 11-12. Nah, dan setelah gue bikin-bikin ilustrasi, dari pewarnaannya juga lebih simple, lebih enak. Banyak pilihan warna pasti. Pilihan warna semua sih ada ya di aplikasi. Terus gue juga bisa eh, ngegroupin juga lebih bagus lagi, lebih rapi aja gitu. Layernya itu bisa ada kan ada di sebelah kiri tuh. Jadi layernya tuh rapi guys, kita bisa susun. Nah, emang di aplikasi lain juga bisa, cuman di aplikasi lain tuh kayak kebanyakan fitur nggak sih? Ya emang harus kayak gitu sih kalau ilustrator. Cuman gue kalau di Figma itu hal-hal yang penting yang untuk kita sebagai ilustrator ada di situ. Maksudnya tuh dia nggak melebih-lebihkan. Ibaratnya yang kalau yang nggak kurang dipakai, jarang dipakai, nggak akan ditaruh di situ. Tapi kalau yang emang sering dipakai ada di situ. Ya, kekurangannya apa sih, Hen? Apa ya? Selama ini gue bikin ilustrator, kayaknya kekurangannya itu mungkin kurang fiturnya ada yang kurang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada. Gue lupa pokoknya. Ya, tapi gue jarang gunain. Adanya di Adobe Illustrator ya, Adobe iya iya ntar download IPS karena IPS itu kan kita ilustrator harus pakai IPS ya untuk upload dijual di Microstock. Nah dan ketika gua download itu nggak ada jenis-jenis IPS, sorry sorry sorry, maksudnya di aplikasi Figma itu nggak ada IPS guys ternyata ya, IPS jadi gua harus kayak convert lagi ke Google, ke web lain atau gue pindahin ke Illustrator. Itu doang sih sebenarnya, hanya itu doang kekurangannya Figma. Mudah-mudahan ditambahin nih sama aplikasi Figma ya. Jadi gue susah tuh buat upload kayak ribet aja gitu pindah-pindah. Padahal gue nyamannya di Figma ya. Jadi ya sebenarnya simple sih. Kalian tinggal download SVG-nya. Ya kan ada SVG. SVG-nya nanti di-convert kan di Google tuh ketik aja convert ya dari file SVG sampai ke IPS dan gue convert download bisa. Nah, tapi lebih ke kalau kan kadang ada Microstock yang nggak terima kalau IPS biasa. Maksudnya IPS yang nggak jenis-jenis kan kalau di Illustrator tuh di Adobe Illustrator ada IPS tingkat 1, 2, 3 sampai 9 gitu. Gue lupa apa namanya. Pokoknya gue pakai itu kalau emang ditolak. Nah, ketika gue pakai itu ya udah di ACC. Jadi cuman IPS doang sih yang menurut gue kekurangannya. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, desain grafis, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Icon juga ada sebenarnya, cuman jarang aja gue upload. Terus bisa kalian DM IG gue atau di komentar video ini kalau ada. Tanya kita bisa diskusi sama-sama. Sama-sama belajar. Gue juga sering update tentang desain juga di YouTube dan di Instagram gue. Dan pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Dan sampai jumpa lagi di next video.